subscribe, bunyikan lonceng, like, dan komen ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Nah, kali ini aku lagi nggak mau bahas makan-makanan dulu. Pas kebetulan saat ini kan lagi mau ngadain tahun ajaran baru juga kan ya. Nah, jadi aku mau ngasih beberapa tips nih biar adik-adik ataupun teman-teman itu tetap belajar dari rumah, tetap tidak stres belajar dari rumah. Ya mungkin kan selama 3 bulan ini nggak tahu mau ngapain, terus juga banyak tugas yang menumpuk, terus juga ada yang mungkin sekolahnya itu ya udah kalau kalian mau belajar ya belajar sendiri, ada yang seperti itu. Nah, ini aku ambil, ini bukan dari opini aku ya, namun ada beberapa siswa yang curhat nih sama aku, Kak kayak gimana sih Kak biar nggak stres nih saat belajar di rumah terus gitu kan. Terus juga iya banyak tugas numpuk, nggak tahu mau ngapain misalnya kayak gitu kan karena bingung. Nah, jadi aku nih mau ngasih tips buat adik-adiknya. Memang kendala-kendala tadi tuh ya jadi buat kita stres juga kan ya untuk tetap belajar dari rumah. Apalagi saat ini untuk tahun ajaran baru di tahun 2020-2021 itu juga pemerintah masih memberlakukan yang namanya sekolah dari rumah. Jika daerahnya itu masih zona kuning, orange, dan juga merah. Jadi yang boleh sekolah dari rumah itu hanya yang zona hijau aja. Itu pun harus memenuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, ini ada quotes yang menarik nih yang bisa kita ambil. Kita tidak bisa mengendalikan waktu, namun kita bisa mengelola waktu. Ya, maksudnya gimana gitu kan? Nah, jadi kita tahu nih bahwasanya kita tidak bisa mengulang waktu 1 detik pun ataupun memajukan waktu 1 detik pun. Walaupun kita tidak bisa mengendalikan waktu tersebut, tapi kita bisa nih mengelola waktu kita selama 24 jam. Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, dan seterusnya. Jadi untuk yang tips pertama agar adik-adik tidak stres belajar dari rumah adalah tentukan waktu. Nah, jadi adik-adik harus bisa nih untuk menentukan waktu seperti bangun pagi, terus juga mandi pagi. Nah, kenapa? Iya, jadi karena ketika kita bangun pagi gitu kan, bangun subuh misalnya langsung mandi, itu akan meningkatkan mood kita tuh baik kayak gitu. Coba misalkan adik-adik tuh bangunnya itu jam 9, jam 10 pagi gitu kan, yang matahari sudah nyengat kayak gitu. Nah, pasti kan berbeda tuh kondisi tubuh kita saat kita bangun seperti itu dengan ketika kita bangun pagi. Nah, ketika adik-adik itu bangunnya siang, kesiangan misalkan, itu pasti udah lemes, terus juga nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah, disitulah titik jadi adik-adiknya ini stres, seperti itu. Jadi sebelum memulai belajar udah stres duluan, karena memang kondisi tubuhnya itu lagi tidak memungkinkan untuk menerima informasi. Jadi adik-adik juga harus bisa nih yang namanya mengatur waktu. Awalnya itu bagaimana kita bangun di pagi hari, seperti itu. Nah, bangun pagi langsung sholat bagi yang muslim, lalu mandi, itu akan seger dan pasti kakak yakin tidak akan stres di hari itu karena kita sudah semangat duluan nih untuk menghadapi hari-hari itu. Nah, adik-adik harus bisa mengatur jadwal belajar. Atur aja jadwal adik-adik seperti sekolah. Ya misalkan hari Senin pelajarannya apa, ini. Ya udah ditulis, dilakukan seperti itu. Jadi biar adik-adik nggak stres juga tiba-tiba nanti ada tugas ataupun untuk memahami materi itu kalian tidak gabut gitu, kalian tidak kebingungan karena kalian sudah mengatur jadwal belajar kalian. Nah, terus juga yang mungkin yang buat kalian stres itu adalah tugas menumpuk. Tugas udah kelamaan dibiarin ya kan, ada tugas 1 dibiarin, tugas 2 dibiarin, tugas 3 dibiarin, dan sampailah di hari deadline ataupun di hari pengumpulan itu baru kalian kumpulkan gitu kan. Jadinya di situ sebenarnya yang buat stres. Sebenarnya yang ngebuat stres diri kita itu ya kita sendiri gitu kan. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu adik-adik harus bisa nih buat agar meminimalisir rasa stres adik-adik saat belajar dari rumah. Jadi sebisa mungkin kerjain tugasnya sedini mungkin. Jadi ya berapapun yang kalian dapat itu, ya itu kalian kerjakan dulu, besoknya dikerjain lagi seperti itu. Tapi jangan sampai menumpuk sampai banyak yang akhirnya buat kalian stres. Nah, tips yang kedua agar adik-adik tidak stres saat belajar di rumah itu adalah buat suasana belajar senyaman mungkin. Nah, jadi adik-adiknya ini
kadang kan kita nggak mood belajar itu karena mungkin berisik, ada gangguan-gangguan luar seperti itu kan ya. Terus juga apa namanya itu, ya banyak lah pokoknya yang gangguin kita, jadi kita tidak fokus, terakhir kita kayak marah, jadi stres kayak gitu. Nah, jadi coba cari tempat senyaman mungkin untuk adik-adik belajar. Nah, kalau misalkan di rumah, biasanya itu yang kemarin aku dengar juga sih dari siswa, mereka tuh banyaknya ya di kamar gitu kan, di ruang TV. Nah, tapi kalau di kamar jangan di kasur, tak tarik sama kasurnya. Dan di ruang TV juga ya dimatikan TV-nya ya. Terus juga ada yang di ayunan, ada yang ya dia mungkin punya taman di belakang gitu. Nah, sebelum kalian juga memulai belajar, biar kalian tidak dipanggil-panggil sama orang tua ataupun disuruh-suruh, coba kalian kasih pengertian dulu sama orang tua. Mak, Pak, ataupun Ma, Pak, adik mau belajar dulu nih, mohon tunggu ya kalau misalkan ada yang mau dibeli ataupun apa. Kalau enggak sekarang nih mau dibeliin apa gitu. Jadi pada saat kalian belajar, orang tua kalian tidak manggil-manggil. Itu juga misalkan yang punya adik-adik kecil gitu, minta tolong dulu untuk biar tidak gangguin kakak. Jadi biar bisa fokus nih sama yang namanya belajar. Nah, jadi di situ kan suasana nyaman, tentram gitu kan, nggak ada gangguan-gangguan luar. Jadi kalian tuh tidak stres, tingkat kesetresan kalian tuh akan menurun gitu kan. Dan malah kalian jauh lebih happy nih kalau suasananya itu nyaman. Ada juga yang mungkin dengerin musik klasik gitu ya kan, jadi itu bisa untuk meningkatkan mood kalian. Nah, terus juga sebelum kalian juga mulai belajar, pastikan misalkan kalian di kamar itu ya dirapikan dulu kamarnya ataupun dirapikan dulu meja belajarnya agar kalian senang nih saat mau belajar. Oke, tips yang ketiga agar kalian tidak stres saat belajar di rumah adalah adik-adik harus istirahat. Jadi jangan mengabaikan istirahat ya, walaupun kita ngeporsir belajar gitu kan, kita tetap harus yang namanya istirahat. Ya minimal misalkan ya kalau kalian sudah belajar 2 jam, ya minimal istirahat 15 menit ataupun maksimal 30 menit. Jadi ya kalian boleh nih untuk nonton YouTube, terus juga buka sosial media, terus juga nyemil gitu kan. Pokoknya yang bisa ngebuat stamina kalian tuh kembali, mood kalian tuh kembali karena mungkin sudah agak menurun pada saat belajar tadi, seperti itu. Jadi itu bisa untuk meningkatkan agar adik-adiknya itu mengikis rasa stres adik-adik. Jadi biar senang juga nih untuk melanjutin pelajaran selanjutnya. Oke, tips yang keempat, jadi adik-adik harus pastiin juga nih silent notifikasi medsos. Jadi kenapa Kak Emang bisa buat stres ya notifikasi itu? Iya, karena ada juga beberapa dari siswa bilang kan, ya Kak, kalau lihat notif itu kadang nggak bisa buat fokus belajar gitu kan ya. Jadinya kita bingung, jadinya stres juga. Ih kok kayak gini ya? Ih apa ya tadi ya? Apa ya? Jadi gitu kan. Jadi terakhir stres kita nih. Terakhir kita kebingungan nih mau mulainya dari mana lagi. Nah, pastikan adik-adik sebelum memulai matiin dulu notifikasi sosial medianya, baik WA, Instagram ataupun apapun yang lain. Takutnya nanti yang masuk di notifikasi yang hal-hal yang buruk, jadinya ngebuat mood kita jadi berubah drastis. Jadi pastiin dimatikan dulu ya, biar adik-adik fokus nih tetap belajar seperti itu. Oke, nah tips yang kelima adalah buat kelompok belajar secara virtual. Nah, walaupun kita masih social distancing gitu kan ya, nggak boleh bergabung gitu kan. Nah, tapi jangan jadikan itu alasan kamu jadi stres nih, nggak bisa jumpa sama teman-teman gitu kan. Nah, kita pada saat ini kan lagi era teknologi nih. Nah, manfaatin aja tuh buat adik-adiknya. Kan mungkin stres nih dengan kurang memahami pelajaran, terus juga mungkin nggak tahu tugasnya mau mulai dari mana gitu kan, cara-caranya seperti apa. Nah, buat nih grup-grup kecil kalian secara virtual gitu kan, bahas nih di situ, diskusi nih di situ. Namun jangan gibah ya, jangan diskusi yang lain nih, takutnya nanti malah jadi gosip, malah jadi nyeritain pacar, mantan gitu kan. Nah, itu harus tetap kalian kontrol juga, harus tetap kalian hindarin agar kalian tetap fokus nih sama belajar kalian. Nanti takutnya kalau udah ujung-ujungnya ceritanya nggak enak pula, makin stres kalian. Jadi kalian juga harus kontrol nih untuk yang seperti itu. Oke ya. Nah, tips yang keenam, cari alternatif belajar. Nah, jadi adik-adik mungkin kalau misalkan kurang paham juga dengan materi-materi, adik-adik bisa nih cari alternatif, bisa nge-googling. Nah, adik-adik juga bisa nih menggunakan platform digital ya, seperti Ruang Guru misalnya. Di situ ada banyak sekali materi-materi yang dimana bisa ngebuat adik-adik jauh lebih paham dengan materi pelajaran adik-adiknya.
Nah, itu pasti akan ngebuat adik-adiknya fun nih, biar nggak stres, biar kalian juga tahu bagaimana memahami materi, karena kan di situ ada banyak sekali video visual yang dimana itu bisa ngebantuin belajar adik-adiknya. Dan juga ada bank-bank soal nih untuk mempersiapkan kalian UTS ataupun UAS nanti. Terus juga ada gamesnya juga loh, ada bagian adventure gitu kan. Kalian bisa bermain sambil belajar juga nih, kayak gitu. Jadi tetap ada alternatif-alternatif belajar agar kalian tidak stres belajar di rumah aja. Salah satunya dengan menggunakan ruang guru. Nah, ngomongin ruang guru, kalau kalian nih adik-adiknya ataupun kalian yang punya adik yang masih sekolah, boleh nih mau nanya-nanyakin ruang guru, bisa tanya sama aku gitu kan. Nanti aku cantumin nomor aku di deskripsi. Oke ya? Ayo chat-chat aku. Nah, tips yang ketujuh, coba kalian sering-sering mengulang pelajaran di malam hari ataupun di pagi hari. Di pagi hari itu maksudnya dini hari gitu kan, jam 3 atau jam 4. Nah, jadi mungkin kalau kalian jadi stres itu karena kalian masih belum paham dengan materi itu, jadi ujung-ujungnya kalian tinggalkan gitu kan. Tapi coba untuk mengulang lagi nih, kalian rangkum dulu kan, kalian rangkum, terus abis itu diulang-ulang. Nah, pasti kalian bakalan bisa mengerti pelajaran tersebut dengan mengulang pelajaran. Oke? Nah, tips yang terakhir yaitu olahraga dan minum air putih. Nah, kadang kita nih stres mungkin karena daya tahan tubuh kita menurun, terus juga cairan tubuh kita sudah kayak berkurang gitu kan ya, karena kan ketika kita belajar itu mengeluarkan energi yang lumayan banyak nih. Nah, jadi pastikan ketika kalian belajar sediakan air minum di samping kalian, jadi kalian bisa langsung refill nih ataupun ngisi ketika kalian sudah mulai lemes, lesu gitu kan. Yang ujung-ujungnya bisa buat kalian stres. Jadi pastikan kalian minum air putih yang cukup agar tubuh kalian tetap sehat dan kalian semangat nih untuk menjalankan aktivitas maupun belajar kalian. Jadi kalau badan kita sudah nggak enak, badan kita sakit, boro-boro mau belajar gitu kan, mau makan aja kadang males. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, adik-adik ataupun kalian harus sering-sering minum air putih dan juga olahraga. Ya, olahraga boleh ya lari-lari lah sedikit, peregangan otot sedikit, pokoknya yang bisa buat kalian senang lah, seperti itu. Oke, nah jadi itulah tips-tips yang bisa aku kasih nih buat kalian semua ataupun buat adik-adik semua. Nah, ini ada beberapa nih tambahan untuk adik-adiknya. Jadi yang masalah waktu tadi, coba buat to-do list harian kalian biar kalian tidak bingung nih mau ngerjain apa aja di rumah, mau ngapain aja gitu kan. Buat jadwal belajar. Nah, kalau misalkan kalian sudah buat jadwal belajar, terus sudah bisa nih ngelewatin to-do list harian kalian, kalian kasih self reward buat diri kalian ataupun penghargaan buat diri kalian biar makin semangat lagi nih untuk besok lagi untuk belajarnya, seperti itu. Ya nggak usah mahal-mahal, beli aja es krim, makan aja coklat, ciki-ciki, apalah yang bisa buat kalian tuh bahagia lah pokoknya ketika kalian bisa melewati to-do list harian kalian. Terus juga ada juga sih kemarin siswa yang nanya, gimana sih kak, kadang udah buat to-do list tapi males gitu kan, nggak mood gitu. Nah, buat kalian nih yang mungkin sudah ngerasa malas dalam belajar, ingat lagi, kalian punya impian yang besar, kalian punya mimpi yang besar. Kalian tidak cukup hanya sekedar niat aja, tapi kalian juga harus gigih, kalian juga harus berjuang, dan kalian juga harus berkorban. Ya seperti berkorban waktu, berkorban finansial. Kalau kalian sudah malas, coba ingat-ingat itu lagi. Dan ingat lagi nih perjuangan orang tua kalian yang sudah menyekolahkan kalian. Masa kalian kalah nih sama rasa malas dengan impian besar kalian, kan seperti itu. Oke, nah itu tips dari aku untuk biar adik-adik tidak stres nih saat belajar dari rumah aja. Dan buat adik-adik yang mau belajar di ruang guru, nanti aku letakin nomor WA aku di deskripsi. Oke, kita chat-chatan aja nggak apa-apa, mau tanya-tanya juga nggak apa-apa, mau curhat-curhatan juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah menonton video tips aku kali ini dan semoga bermanfaat ya. Nah, buat adik-adik yang sudah mau sekolah lagi, tetap sehat, tetap belajar, tetap semangat. Nah, buat kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe agar aku semangat lagi nih untuk buat video tentang tips-tips lainnya. Dan juga like,
komen, dan share di seluruh media sosial kamu. Oke, terima kasih telah menonton video tips aku kali ini. Dan ditunggu video selanjutnya ya. Dadah!